Selamat datang di metode 6 topi berpikir karya Edward de Bono. Ini adalah cara yang efektif untuk mengelola proses berpikir kreatif dan kritis dengan lebih terarah. Setiap topi mewakili mode berpikir yang berbeda, memungkinkan kita untuk mengevaluasi situasi dari sudut pandang yang beragam. Mari kita gunakan setiap topi untuk menemukan solusi dan membuat keputusan yang lebih baik. Sebagai seorang internal auditor, kita bisa menggunakan pendekatan ini untuk menyampaikan hasil audit yang bernilai tambah. Menggunakan 6 topi berpikir memberikan kita beberapa manfaat utama. Pertama, ini mengurangi kebingungan dengan memisahkan berbagai mode berpikir. Alih-alih berpikir dalam berbagai cara secara bersamaan, kita bisa fokus pada satu mode berpikir di setiap waktu. Kedua, metode ini meningkatkan kolaborasi karena semua orang terlibat dalam proses berpikir dari berbagai sudut pandang yang sama, membantu mereka merasa lebih terlibat dan memberikan kontribusi nyata. Selain itu, 6 topi berpikir membantu kita menyusun proses berpikir yang lebih terarah dan efektif, sehingga hasilnya adalah keputusan yang lebih baik dan kreatif. Dengan struktur ini, kita dapat lebih mudah mengeksplorasi masalah dari berbagai perspektif dan merancang solusi yang lebih inovatif. Saat mengenakan topi putih, kita fokus pada fakta, data, dan informasi yang tersedia. Tidak ada ruang untuk asumsi atau emosi di sini. Kita hanya akan meninjau informasi yang bisa diverifikasi. Contoh, misalnya saat akan mengevaluasi efisiensi proses produksi, kita akan melihat data produksi harian, jumlah produk yang dihasilkan, dan tingkat kerugian akibat kesalahan produksi. Pertanyaannya, apa yang kita ketahui saat ini? Apa informasi yang masih kurang? Topi merah berfokus pada emosi dan intuisi. Kita bebas mengekspresikan apa yang kita rasakan tanpa perlu menjelaskan alasannya. Intuisi bisa memberi kita wawasan yang tidak terlihat dari data. Contoh, dalam rapat proyek baru, Anda mungkin merasa ada sesuatu yang salah meskipun semua data terlihat baik-baik saja. Dengan topi merah, Anda bisa mengungkapkan perasaan ini tanpa perlu memberikan pembenaran logis. Pertanyaannya, apa intuisi saya? Bagaimana perasaan saya tentang situasi ini? Saat memakai topi hitam, kita fokus pada berpikir kritis. Ini adalah saat di mana kita menilai risiko, potensi masalah, dan kesalahan yang mungkin terjadi. Contoh, saat mempertimbangkan peluncuran produk baru, dengan topi hitam kita akan meninjau risiko pasar, kesalahan distribusi, atau apakah ada faktor eksternal yang bisa menyebabkan proyek ini gagal. Pertanyaannya, apa yang bisa salah? Apa risikonya? Topi kuning adalah mode berpikir optimis yang berfokus pada manfaat, peluang, dan hasil positif. Kita mencoba menemukan hal baik dari ide atau rencana yang sedang dipertimbangkan. Contoh, ketika menilai potensi keuntungan dari proyek baru, dengan topi kuning kita akan fokus pada peluang pasar, peningkatan penjualan, atau citra merek yang positif. Pertanyaannya, apa manfaatnya? Bagaimana ini bisa berhasil? Saat memakai topi hijau, kita berpikir kreatif dan inovatif. Topi ini membantu kita menemukan solusi baru dan ide-ide yang tidak biasa. Contoh, jika kita menghadapi hambatan dalam proses produksi, dengan topi hijau kita bisa berpikir di luar kotak dan mungkin menemukan cara otomatisasi yang lebih efisien. Pertanyaannya, apa alternatifnya? Bagaimana kita bisa berpikir secara kreatif? Terakhir, kita kenakan topi biru untuk mengelola seluruh proses berpikir. Topi ini berfungsi sebagai pengarah, memastikan diskusi berjalan lancar dan setiap topi telah digunakan sesuai tujuannya. Contoh,
Jika kita sedang memimpin rapat brainstorming, dengan topi biru kita akan mengatur kapan waktunya menggunakan topi kuning untuk optimisme dan kapan waktunya menggunakan topi hitam untuk kritis. Pertanyaannya, apa langkah selanjutnya? Bagaimana kita mengorganisir proses ini? Dengan menggunakan 6 topi berpikir ini, kita bisa lebih sistematis dalam membuat keputusan. Setiap topi memberi kita perspektif berbeda, sehingga proses berpikir kita menjadi lebih lengkap dan komprehensif. Mari kita mulai menggunakan metode ini dalam berbagai situasi untuk menghasilkan solusi yang lebih baik dan kreatif.